Khaldun, seorang yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Ia juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan bapak ekonomi Islam. Bahkan, pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis sudah jauh terkenal sebelum ada Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Di usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat mendalam. Karya-karya Ibnu Khaldun memiliki nilai yang sangat tinggi yang dikenal dan dikaji oleh intelektual dan akademisi dunia. Karya-karya tersebut diantaranya adalah At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun, atau sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarah dirinya. Selanjutnya adalah Muqaddimah, sebuah pendahuluan atas Kitabul Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Selanjutnya Lubabul Muhassal fi Usuluddin, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimi wal Muta'akhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dr. Brian S. Turner, guru besar sosiologi di Universitas of Aberdeen, Skotlandia, dalam artikelnya mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan bahwa tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di Barat, terutama ahli-ahli sosiologi. Salah satu karya yang sangat menonjol dan populer adalah Muqaddimah, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan Muqaddimah telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di dalam kitab ini, Ibnu Khaldun menganalisis tentang apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal yang dapat dilihat bahwa ia benar-benar menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Ia juga berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern dan bagaimana sistem pemerintahan serta urusan politik di masyarakat. Sebagai seorang sejarawan, Ibnu Khaldun mengeluarkan buah pemikirannya yang begitu penting, yaitu hukum sejarah. Hukum sejarah adalah sifat-sifat yang beraturan tentang suatu kejadian yang kemudian membentuk substansi filsafat sejarah. Hukum sejarah sama halnya dengan hukum-hukum alam, yakni merupakan suatu hipotesis yang sangat kuat, namun meskipun demikian, hipotesis tersebut dapat saja disingkirkan jika tidak bekerja. Di dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengelompokkan hukum sejarah menjadi 3 hal. Pertama, hukum kausalitas. Hukum kausalitas merupakan salah satu hukum sejarah yang termasuk dalam bagian determinisme sejarah. Dalam hukum ini, sebuah peristiwa sejarah dikaji dengan menekankan kepada kausa-kausa atau sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya sebuah sejarah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa antar satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dijalin oleh adanya hubungan sebab akibat. Hukum kausalitas tidak hanya berlaku pada ilmu-ilmu kealaman, melainkan juga pada manusia. Fenomena yang terjadi pada manusia membuktikan bahwa manusia tunduk kepada hukum-hukum yang tetap. Namun, ada beberapa hal yang menurut Ibnu Khaldun tidak berlaku hukum kausalitas, yakni pada fenomena mukjizat para nabi dan karomah para wali serta ilmu-ilmu sihir. Kedua, hukum peniruan atau pengulangan. Hukum peniruan didasarkan pada kesamaan yang terkadang terjadi antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum ini menurut Ibnu Khaldun sangat erat kaitannya dengan penaklukan-penaklukan yang terjadi di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa pihak yang ditaklukkan pasti akan meniru pihak yang menaklukkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peniruan tersebut. Di antaranya adalah pertama, masyarakat senantiasa meniru pada pemegang kekuasaan. Kedua, para pemegang kekuasaan yang baru selalu meniru para pemegang kekuasaan sebelumnya. Ketiga,
Pemegang kekuasaan yang kalah meniru pada pemegang kekuasaan yang baru. Hukum peniruan ini merupakan sebuah hukum yang umum. Hukum ini juga nantinya akan menunjukkan adanya perkembangan-perkembangan dikarenakan pada dasarnya pihak-pihak yang meniru akan lebih melengkapi kekurangan-kekurangan dari hal-hal yang ditirunya. Ketiga, hukum perbedaan. Hukum perbedaan menurut Ibnu Khaldun juga merupakan dasar dari determinisme. Meskipun pada satu sisi lain masyarakat memiliki beberapa kesamaan, namun tidak secara mutlak dan keseluruhan antar masyarakat itu sama persis. Melainkan, pasti terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan salah satu hal yang harus diketahui oleh para sejarawan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan di masyarakat, diantaranya adalah faktor politik, ekonomi, geografi, dan lainnya. Ibnu Khaldun juga diakui sebagai pelopor studi filsafat sejarah modern. Sarjana Amerika Serikat Philip Hetty menegaskan kontribusi besar Ibnu Khaldun dengan pujian begini, belum pernah ada sebelum dia, baik itu Arab, apalagi Eropa, yang memiliki pandangan komprehensif dan filosofis mengenai sejarah. Ibnu Khaldun merupakan filosof sejarah yang paling brilian yang pernah dihasilkan dunia Islam.